Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Liam Sarlubis. Kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang bank dan lembaga keuangan. Baik, langsung saja yang pertama, pasar keuangan. Pasar keuangan muncul karena pertemuan antara pemilik dana dengan peminjam dana yang memungkinkan memperoleh keuntungan dari transaksi tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung. Manfaat lembaga keuangan itu sendiri, yang pertama menekan ongkos transaksi, mengurangi harga transaksi, memperlancar aliran dana, dan dapat melakukan pertumbuhan ekonomi. Namun akan menimbulkan resiko pada pelaku ekonomi juga nantinya. Aliran dana dalam sistem keuangan tendersnya. Nah, di suppliernya itu ada rumah tangga, perusahaan, pemerintah, dan asing. Di demandersnya juga demikian. Pihak dalam sistem keuangan ini yang pertama pemilik dana, yaitu dia harus memiliki dana berlebih tapi tidak memiliki kesempatan investasi yang menguntungkan atau pihak tidak produktif. Terus yang kedua yaitu peminjam dana yang memerlukan dana untuk merealisasikan investasi atau konsumsi karena menganggap utilitas melaksanakan saat ini lebih tinggi atau pihak tidak produktif. Selanjutnya klasifikasi pasar keuangan yang mana dibagi menjadi 4. Yang pertama berdasarkan waktu jatuh tempo instrumen, yang kedua berdasarkan prioritas pengembalian, yang ketiga berdasarkan urutan transaksi, dan yang keempat berdasarkan organisasi pasar. Baik, pasar keuangan yaitu pasar keuangan yang berdasarkan waktu jatuh tempo instrumen, yaitu pasar keuangan yang mentransaksikan sekuritas atau instrumen yang memiliki waktu jatuh tempo kurang dari 1 tahun. Terus pasar modal, pasar keuangan yang mentransaksikan sekuritas atau instrumen dengan waktu jatuh tempo lebih dari 1 tahun. Terus yang berikutnya pasar keuangan berdasarkan prioritas pengembalian. Yang pertama yaitu pasar obligasi, pemegang surat utang obligasi atau memperoleh prioritas dalam pemenuhan kewajiban karena adanya transfer risiko. Yang kedua pasar ekuitas, yang mana pemegang ekuitas menghadapi risiko lebih tinggi dibandingkan pemegang obligasi, namun juga memiliki kemungkinan memperoleh pengembalian lebih tinggi atau risiko berkorelasi positif dengan pengembalian. Yang selanjutnya pasar keuangan berdasarkan urutan transaksi, yaitu pasar primer, tempat terjadinya penjualan perdana sekuritas yakni dibeli oleh investor pelanggan investasi yang bersangkutan. Yang kedua pasar sekunder, berfungsi membuat sekuritas menjadi liquid dengan menjual kembali sekuritas dari pasar primer. Contohnya itu seperti pasar valuta asing ya. Terus selanjutnya pasar keuangan berdasarkan organisasi pasar seperti pasar bursa, pasar non bursa. Terus yang terakhir yaitu informasi asimetris. Argumentasi kemunculan lembaga perantara keuangannya itu analoginya itu seperti pasar jeruk Medan, yakni kemunculan yang diakibatkan mahalnya ongkos transaksi. Informasi asimetris ini, pilihan merugikan itu adalah perilaku yang muncul karena adanya informasi asimetris sebelum transaksi, sehingga dapat menimbulkan kerugian. Terus, perilaku bahaya moral yang muncul setelah transaksi dilakukan dijelaskan seperti principal agent problem. Contoh, meminjam mengalokasikan pinjamannya ke aktivitas berisiko tinggi untuk memperoleh return tinggi. Terus yang kelima itu ada klasifikasi perantara lembaga ya, berdasarkan sumber dana lembaga penerima simpanan, terus contractual saving institution, terus perantara investasi, terus obligasi asing. Terus bentuk regulasi sistem keuangan ini yang pertama itu menyediakan informasi kepada publik, menjaga kesehatan, meningkatkan kemampuan otoritas moneter, menggairahkan kepemilikan rumah, dan lain-lain. Terus yang paling penting adalah istilah-istilah ini perlu kita ingat ya, seperti adverse selection, bank investasi, biaya transaksi, cadangan minimum, itu perlu kita ingat. Baiklah, terima kasih, sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.